Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Ade Niel Bentas, Kamis 29 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7 dan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-11. Ketiga, pemberitahuan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran peserta pendidikan katekisasi tahun pelayanan 2025-2026 bagi anggota jemaat yang akan mendaftarkan diri atau anaknya untuk mengikuti katekisasi dapat dilakukan melalui Ketua Badan Koordinasi Pelayanan di sektor masing-masing dengan kelengkapan administrasi yakni fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat baptis, fotokopi sertifikat wasmi masing-masing 1 lembar, serta 2 lembar pas foto latar merah ukuran 3x4. Pendaftaran akan berakhir pada hari Minggu 1 Juni 2025. Keempat, mohon dukungan doa dari jemaat untuk mendukung kegiatan pendidikan kepemimpinan warga gereja tingkat dasar pada tanggal 29 sampai 30 Mei yang berlangsung di Gereja Niel. Keempat, nyanyian persiapan nyanyian Kidung Jemaat nomor 227 bait 1 dan 4. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita akui sebagai Raja yang dimuliakan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan dan menyembahnya dengan iman, hati yang penuh syukur dan hormat.
yang dikasihi Tuhan, dan datang berkebaktian di rumah Tuhan di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita lakukan kebaktian ini. Allah Bapa telah mengangkat Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, yang kini dimuliakan di surga. Bagi Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai jemaat. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertaimu juga. Amin. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 19. Umat mengaku dosa. Saudara-saudari, kita telah menerima anugerah keselamatan yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun terkadang kita masih hidup dalam dosa. Marilah kita mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami lalai dalam mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami tergoda oleh dosa, egoisme, dan hidup kedagingan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihilah kami orang berdosa ini. Anugerah pengampunan dosa. Jemaat yang terkasih, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kanan Bapa, dan dimuliakan sebagai Raja. Yesus sebagai Raja penuh kasih itu telah menebus dan berkuasa mengampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima anugerah pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus, Raja yang mulia. Kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa dan dipanggil untuk hidup dalam kasih, menjadi saksi dan menerima kuasa-Nya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat 8 ayatnya yang ke-6. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Di saat ini pembacaan Alkitab ada 2 bagian. Yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 110 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan pembacaan yang kedua terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Bapa berikan kepada kami di dalam kebaktian ini. Dan kami juga akan membaca berita firman-Mu. Namun mengaku sungguh sebagai manusia kami punya kelemahan, kekurangan yang banyak. Karena itu kami bermohon padamu, Bapa curahkan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Agar firman yang akan kami baca di saat ini, kami dapat mengerti arti firman-Mu, bahkan kami dapat melakukannya di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 110 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 dengan perikop penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu, mereka merelakan diri untuk maju. Dengan berbiaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Pembacaan yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang Tuhan Yesus berkati. Segala puji syukur kami patut persembahkan kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa Surgawi atas penyertaannya dalam kehidupan katun semua, terkhusus beta. Beta tanggal 9 Mei, beta hari ulang tahun yang ke-74, habis Bapak Pendeta pulang dari rumah, beta sakit. Suara seng keluar. Beta suara baru keluar beberapa waktu dan beta sudah bertekad bahwa beta hari ini akan pimpin ibadah sesuai jadwal ini. Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan bahwa beta sekarang bisa berdiri di mimbar ini untuk melayani kebaktian ini. Sungguh luar biasa Tuhan pun penyertaan. Kebaktian hari ini adalah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beta ingat Bapak Ibu, Bapak Saudara, tanggal 21 Mei 1998. Waktu itu beta ikut pendidikan Sesko di Bandung. Lalu beta diminta oleh GKI di Gunung Sahari di Jakarta untuk pimpin kebaktian itu. Saat itu bertepatan dengan lengsernya Soeharto dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jalan-jalan sunyi. Tapi yang menarik itu ya, di GKI Gunung Sahari waktu itu manusia pol di seluruh dalam gereja sampai di luar gereja, berbeda dengan hari ini. Dan hari ini pun kalau katong kunjungi gereja-gereja di Ambon ini, belum tentu wow, katong akan sehebat itu. Kita kadang-kadang merenungkan lagi, di manakah orang-orang yang banyak itu. Yang ketiga, Paskah, ya, hampir bisa bilang lagi, orang paling banyak untuk berpaskah menyambut kebangkitan Kristus. Lalu 40 hari katong taruh di rumah dan mengikuti kegiatan gereja ini secara rutinitas. Tiba di hari ini sepertinya katong sempun semangat, ya. Katong sempun sukacita. Beta baca-baca berita dalam keadaan sakit, beta baca-baca berita, begitu banyak gereja-gereja dan pendeta-pendeta di Indonesia ini bersyukur Tuhan bahwa hari ini adalah hari libur nasional. Ya. Bukan fakultatif, hari libur nasional yang diberikan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Katong bangga lagi sebagai warga bangsa. Katong bersyukur pertuang Allah bahwa Roh Tuhan ada bekerja menyadarkan pemerintah untuk perhatikan hal-hal yang seperti ini, termasuk ketetapan untuk menerima hari kenaikan Yesus ke surga itu sebagai hari libur nasional. Tidakkah saudara dan beta merasa bersyukur Tuhan? Tidakkah kita merasa bergembira dan berterima kasih untuk Tuhan dan pemerintah yang memberikan hari libur ini? Lalu katong pakai hari ini untuk apa?
Ini yang mesti kita renungi dalam kehidupan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai persekutuan yang meyakini Tuhan Allah di dalam Kristus yang punya kuasa di langit, di bumi, ya, atas orang yang hidup macam ketemu ini, tapi juga untuk orang-orang yang sumati bertahun-tahun. Karena semua itu yang mati, yang sumati, yang hidup sekarang ini, dan yang akan tetap hidup, akan ada dalam satu masa ketika nanti ia yang hari ini kita peringati keterangkatannya ke surga, ia datang untuk menjadi hakim yang akan menghakimi semua orang, dari presiden sampai rakyat jelata, dari ketua sinode dan ketua lasis, termasuk ketua majelis jemaat ini dan ketua semua, ya, termasuk pendeta, kostor dan segala macam, dan umat Tuhan di seluruh dunia tanpa kecuali, tak akan satu pun yang luput dari penghakiman dan pengadilan Tuhan yang hari ini kita muliakan, karena ia bangkit dan ia naik ke surga. Andai kata orang Kristen di jemaat kategorial GPM TNI Angkatan Darat ini sadar bahwa Yesus itu naik ke surga, untuk apa? Ya, tentu dia yang akan tinggal di rumah. Alkitab bilang, bukan meta bilang, bahwa Yesus terangkat naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi ketong semua. Nanti ketika ketong beralih dari dunia ini, tempatmu suada, karena antu siapkan akang. Sebelumnya antu bilang pak antu pemurid-murid, jangan gelisah hati. Sebab adalah lebih baik aku pergi. Karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tuh. Kalau saudara dembeta ke suatu daerah, ya, lalu katong sampai di daerah itu, katong tempat mau tinggal di mana, ya, siapa itu yang akan menemani katong menjadi petunjuk jalan, sungguh luar biasa kesedihan, tersesat, kita akan tersesat dan mungkin binasa dan matilah di situ. Tapi kalau memang ketika ketemu sampai di suatu tempat, lalu ketemu ada petunjuk, tempatmu di sana, itu rumahmu, itu tempatmu, ya, sungguh sukacita dan bahagia. Ini sebuah keuntungan besar yang mestinya kita maknai dalam kehidupan ini. Tidak hanya kelahiran Natal yang menjadi penting, tidak juga hanya Paskah, karena memang benar kita yakini bahwa kalau Kristus tidak bangkit sia-sia semua. Tetapi tidaklah berarti bahwa cuma ke Natal dengan Paskah lah selesai. Ada yang penting juga, yaitu hari ini kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, karena ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara-saudara dembeta yang pada waktunya juga akan pamit dari dunia ini. Ya. Dan ketika itu ketemu tempat sudah tersedia. Dan benar kata Alkitab, kemah kediamanmu di bumi dibongkar, tapi kemah baru Tuhan siapkan di surga untukmu. Akankah kita ke sana dan tinggal di sana kalau kita tidak pernah menghargai Dia yang telah memberikan dan menyediakan rumah dan tempat itu? Belum tentu. Nonsen itu kata menurut orang-orang dari dunia seberang sana itu. Nah, kalau memang ketemu yang harapkan dan akan bisa, padahal ketemu sendiri tidak menghargai. Dari berbahagia, dari sekian banyak orang, ada sedikit orang yang datang. Bet segitu lagi. Kalau betul pertama kali untuk ibadah, yang ketiga kali di gereja ini di hari Minggu, ya, itu 126 orang, tapi hari ini saya tahu mungkin lebih dari itu, mudah-mudahan seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah orang-orang yang bersukacita dan berbahagia karena tahu dan sadar sungguh bahwa ia pergi ke surga punya manfaat dan arti yang hebat dan luar biasa bagi saudara dan beta. Mazmur 110 itu adalah Mazmur Daud yang mengungkapkan siapa sesungguhnya dia yang bangkit dan naik ke surga itu. Dia adalah raja dan imam. Ya. Yesus itu adalah raja, ya, yang memegang pemerintahan atas dunia ini. Bukan hanya manusia yang hidup, manusia yang mati, bukan hanya manusia, binatang-binatang, pohon-pohon, semua. Ia berkuasa penuh. 100% kekuasaan ada di dalam tangan Tuhan. Ya.
untuk semua yang kita jumpai di kehidupan kita. Ialah raja. Dan ia juga adalah imam menurut firman Tuhan, imam menurut Melkisedek. Ya, kalau Melkisedek seorang imam besar yang tiba-tiba ada. Itu yang luar biasa. Ia tidak diangkat oleh dunia ini, tapi ia datang dengan sendirinya dari Allah. Melkisedek itu ia memiliki semua dan punya kekuasaan semua. Ia adalah raja yang memegang pemerintahan atas segala-galanya. Tapi dia juga adalah imam yang menuntun orang kepada Tuhan. Ya. Yang melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Ya. Sebagai imam yang mempersembahkan kurban, bahkan mempersembahkan dirinya sendiri untuk keselamatan umatnya. Berbahagialah kita yang punya Yesus yang adalah raja dan imam. Jabatan ganda di dalam diri Yesus itu yang membuat Yesus luar biasa. Berbahagialah saudara dan beta yang punya Yesus seperti itu. Kalau orang bisa mengandalkan Tuhannya yang belum tentu. Bagaimana dengan kita yang punya Tuhan yang kita yakini dan Alkitab telah menghadirkan Tuhan itu seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 110. Dia adalah imam, dia adalah raja, penguasa atas dunia ini, tapi juga adalah imam yang melayani kita, yang membawa korban persembahan untuk kehidupan kita, bahkan yang mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri untuk keselamatan kita. Mestinya kita bahagia. Ya. Mestinya kita gembira, mestinya sukacita kita melebihi sukacita kita ketika kita Natal dan ketika kita Paskah. Ya. Sebab apa artinya semuanya? Kalau katong sempun tanpa di surga, ya. Katong mengerti akan bodoh-bodoh saja, usah mengerti susah-susah, mengerti akan bodoh-bodoh saja. Apa artinya Natal? Apa artinya Paskah? Tanpa ada keterangkatan ke surga untuk menyediakan tempat. Begitu besar kepedulian Tuhan kepada kita. Tidak hanya ia lahir, tidak hanya ia rela menderita sengsara dan mati yang kita lakukan dalam masa-masa prapaskah dan Paskah, dan tidak pula hanya ia hari ini kita peringati naik ke surga untuk pergi mempersiapkan tempat yang indah, yang menyenangkan, yang menyelamatkan bagi kita semua. Tapi ia juga yang selalu berpikir tentang kehidupan kita semua, tentang keselamatan kita, tentang kebahagiaan kita, tentang tantangan dan penderitaan, hambatan dan ancaman yang kita akan hadapi nanti setelah ini. Dan karena itu ia menjanjikan Roh Kudus yang kita setiap hari di hari Pentakosta memperingatinya. Semoga nuansa kehadiran Bapak Ibu dan beta hari ini lewat firman Tuhan yang beta sampaikan ini akan menggugah hati pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara semua supaya tidak mengabaikan satu lagi event besar yang akan terjadi, yaitu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, almarhum Bapak Pendeta Lewir itu dia bilang begini, bahwa kadang-kadang yang ada di gereja Protestan Maluku ini mulai dari ketua sinode sampai jemaat di dalam ini Roh Kudus, ya, Roh Bakatal, ya, tapi Roh Kudus yang ada. Dan oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara lewat perayaan memperingati Tuhan Yesus naik ke surga ini, katong juga dengan sukacita dan syukur mengagungkan Tuhan kita Yesus yang begitu besar perhatian dan kepeduliannya. Yang pergi untuk mempersiapkan tempat kepada kita semua supaya tempatmu sudah tersedia di surga, dan itu sesuatu kebahagiaan yang tidak akan pernah ada dalam agama apapun di dunia ini kecuali di dalam Dia Yesus Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi tadi beta sudah bilang adalah baik dan beruntung bagi kita semua yang memang oleh negara telah memberikan hari libur nasional hari ini untuk ketemu.
Dan mestinya ketong maknai itu dengan sebaik-baiknya, dan ketong mampu untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan di hari ini, di hari keterangkatannya ke surga, di mana ia menerima tanggung jawabnya dan jabatannya yang dimuliakan sebagai Raja dan sebagai Imam besar yang akan menyertai seluruh kehidupan saudara dan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, dari bacaan yang kedua tentang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang mengungkapkan kepada kita tentang Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Dan ketika itu murid-murid yang berkumpul di situ bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Murid-murid bahagia ketika itu. Ketika mereka melihat Yesus yang saat itu dalam keagungan dan kemuliaan Tuhan. Jadi mereka saat itu telah memandang kemuliaan itu. Dan mereka sesungguhnya merasa sangat bahagia ada dalam suasana keagungan dan kemuliaan itu. Lalu mereka tergerak hati untuk tanya pada Yesus, "Yesus, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tapi apa jawab Yesus? Tuhan bilang bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagimu sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah letaknya kita untuk dengan sadar lakukan apa yang katong lakukan dengan penuh iman bahwa akan tiba waktunya kalau katong sudah lakukan semua dengan baik, maka katong akan berada dalam keagungan dan kemuliaan yang Tuhan persiapkan kepada kita. Waktunya tidak kita tahu. Waktu kedatangan Tuhan kembali itu sengaja orang tahu. Bahkan Tuhan Yesus bilang anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa saja. Hanya Tuhan Allah Bapa saja yang tahu waktunya itu. Bagimu, bagiku, bagi kita semua adalah tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan untuk sembahyang, untuk beribadah seperti ini, untuk melakukan apa yang Tuhan minta untuk kami lakukan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kasih sayang satu akan yang lain, suami par istri, istri par suami, orang tua par anak, adik par kakak, saudara yang satu dengan saudara yang lain, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Itu kehidupan yang harus kita bina dan kita rajut dalam kehidupan bersama kita di kehidupan ini sambil dengan tekun menanti waktu. Katong sen tahu entah waktu Tuhan datang itu pagi kah, siang kah, malam kah, entah waktu itu katong ada di rumah kah, entah waktu itu katong ada di sekolah kah, entah waktu itu katong ada di kantor kah, sebagai seorang prajurit dengan pakaian dinas lengkap kah, atau mungkin sedang berolahraga hanya dengan pakaian olahraga biasa, atau mungkin juga katong sementara istirahat tidur-tidur atau mandi-mandi air masin di pantai. Katong sen tahu waktunya itu. Cuma Tuhan saja, Bapa saja yang tahu, anak pun tidak tahu. Dan itu berarti bahwa kita harus ada dalam keadaan siap berjaga-jaga. Supaya ketika Tuhan datang, kata memang bisa berjumpa dengan Tuhan. Seperti 5 anak darah yang pintar, bukan 5 anak darah yang bodoh. Yang ketika Tuhan datang don tacigi, maka menyala minyak, lampu lagi, minyak sengaja lagi karena mereka sudah siapkan minyak. Dari kita harus menjadi siapkanlah minyak. Minyak itu yang kita siapkan itu adalah iman kita.
yang meyakini kita untuk melakukan seperti yang kita hari ini ada di sini. Ini iman. Karena imanlah saudara dan beta ada di hari ini tanggal 29 Mei 2025 untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelesaikan karya penyelamatannya melalui Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit, naik ke surga, dan yang akan datang nanti sebagai hakim yang menghakimi semua orang yang tadi betul bilang, yang ada satu pun yang luput. Ya. Dalam kehidupan gereja, ketua PGI, sampai ketua sinode, sampai ketua klasis, sampai ketua majelis jemaat, tidak luput dari penghakiman itu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, adalah suatu sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagimu, bagiku, dan bagi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa? Sebab Dia yang semua orang yakin berdasarkan berita yang disampaikan firman Tuhan, Ia yang datang itu akan menjadi hakim yang menghakimi semua orang tanpa kecuali ya. Entah dia itu ketua majelis jemaat, entah dia itu pendeta jemaat, entah dia itu penatua, entah dia ken, entah dia kostor, semua kita akan dihakimi. Tapi adalah kebahagiaan bagimu dan kebahagiaan bagiku sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab Dia yang akan menghakimi kita itu, Dia itu juga pembelamu yang agung. Sungguh sebuah keberuntungan. Haruslah kita sambut itu dengan sukacita. Dan kalau benar kita sambut dengan sukacita, maka hari ini pun sebenarnya kita ada dalam sukacita untuk datang di sini, sembahyang di sini, bersyukur pada Tuhan di sini. Ya. Sekali lagi dari mimbar ini, sebagai pendeta jemaat ini, beta bersyukur, beta mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bersyukurlah karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua sebagai orang-orang yang tahu menilai, tahu menghargai panggilan Tuhan lewat kebaktian di hari ini. Sampaikanlah kepada mereka yang tinggal di rumah, Tuhan sedih melihatmu, sebab di hari ketika Ia terangkat naik ke surga, kamu mengabaikannya dan tidak mengindahkannya, padahal Ia pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Berbahagialah yang bertelinga hari ini, yang mendengar firman ini, yang datang bersembahyang di rumah Tuhan untuk bersyukur atas peristiwa ini. Tuhan memberkatimu. Amin. Yang dikasihi Tuhan, beta undang semua wadiri
Marilah bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan sambil berdiri kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Beta persilakan vokal grup laki-laki sektor Teratai untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Dalam namamu ku bawa doaku padamu. Dengarlah seruan dan pintaku, Yesus Tuhanku. Dalam tanganmu ku bawa hidupku padamu, di kakimu ku berseru.
tuntun dan terangi gelapnya jalanku. Kau pegang tanganku, kau bilang aku sudah tak mampu. Bapa, dengarkanlah seruanku kini. Kini aku serahkan semuanya padamu, seluruh jiwa dan ragaku. Pasrahkan ke dalam tanganmu. Bentuk aku pakai sesuai rencanamu. Jadikan aku Allahmu menurut kehendakmu. Kini aku serahkan semuanya padamu, seluruh jiwa dan ragaku. Pasrahkan ke dalam tanganmu. Bentuk aku pakai sesuai rencanamu. Jadikan aku Allahmu menurut kehendakmu. Jadikan ku Allahmu menurut kehendakmu. Jadikan ku Allahmu menurut kehendakmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kini diberi kesempatan kepada kita semua untuk mempersembahkan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat-Nya sambil mengingat firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila kau panas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat
Jemaat, mari kita berdoa. Inilah persembahan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkatinya, bahkan Engkau memberkati kami yang sudah memberi dengan sukacita. Dan biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu dan berguna untuk pelayanan pekerjaan-Mu dalam jemaat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, Beta persilakan Kantoria untuk memperingatkan kidung pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat persembunyianku.
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satu dalam doa. Saat kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan di hari-hari kehidupan kami, sehingga kami semua tetap terpelihara dan hidup. Dan pagi hari ini kami boleh ada dalam persekutuan yang bersyukur Tuhan melalui kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Ya Tuhan, kiranya hari-hari kehidupan yang kami jalani ke depan, Tuhan tetap ada bersama kami, menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Kami dan semua orang yang punya kami, istri, suami, anak, cucu, dalam persekutuan berjemaat dan bergereja Tuhan, bahkan berbangsa dan bernegara. Kami bersyukur dengan umat Tuhan dalam jemaat ini yang bersyukur karena bertambah setahun usia kelahiran, bahkan tambah setahun usia pernikahan. Terimalah syukur-syukur umat-Mu sebagai korban syukur yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Dan sebagai imam besar, berkatilah kami atas semua yang kami persembahkan kepada Tuhan. Di kesempatan ini kami berdoa bagi semua saudara-saudara yang tidak sempat hadir mengambil bagian dalam kebaktian ini, terlebih mereka karena sakit. Baik Bapak Pet Patiasina yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Tentara, Dr. Ratu Meten Ambon, bahkan juga keluarga yang lain termasuk cucu hamba-Mu, Sean Aaron Antonio Hermanto Watimuri, yang terbaring sakit dalam perawatan di Rumah Sakit Tentara. Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan. Kuasa-Mu mematahkan kuasa penyakit, kuasa setan, kuasa suanggi, kuasa nenek moyang, kuasa mata rumah, kuasa kekuatan apapun juga dipatahkan di dalam nama Yesus. Biarlah dengan kekuatan kuasa-Mu lah umat-Mu mengalami pemulihan, kesembuhan, dan keselamatan dalam menjalani hidup ini waktu lepas. Sadarkanlah mereka Tuhan, orang-orang yang sering menjahati orang lain dengan apa yang mereka punya dan mereka miliki. Kami sungguh percaya bahwa kami punya Yesus yang mematahkan segala kuasa, termasuk kuasa-kuasa yang hamba sebutkan dalam doa tadi. Terima kasih untuk kemurahan dan kasih penyertaan-Mu, Yesus. Kami berdoa menyerahkan keluarga Bapak Oni Ser Halawan, korban kebakaran di sektor Mawar Saron, yang saat ini mereka semua ada dalam pemulihan. Tuhan pulihkan mereka supaya mereka cepat pulih dan sembuh dan sehat dan kembali kuat untuk beraktivitas. Demikian pula dengan saudara kekasih kami, orang tua kekasih Ibu Pendeta Mary Tuhumuri, yang saat ini ada dalam pemulihan di rumah. Tuhan, tolonglah. Kami juga menyerahkan Bapak Asir Liki Feu dari sektor Dahlia yang sakit dan juga dalam pelayanan di Rumah Sakit Tentara. Tuhan berkenan untuk hadir dan ulurkan tangan-Mu bagi mereka semua yang sakit ini. Bahkan orang tua lanjut usia yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Langkah bahagia dan sukacitanya jika semua orang yang sakit, semua orang yang lemah, semua orang yang bimbang dan putus asa, semua orang yang kecewa merasakan kehadiran Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan. Tolonglah mereka semua ya Tuhan. Di kesempatan ini kami juga berdoa menyerahkan jemaat kategorial, jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat, nilai benteng atas, Bapak Rehata sebagai Ketua Majelis Jemaat, kami sebagai pendeta-pendeta di jemaat ini, para penatua diaken, bahkan kostor,
para pengurus wadah-wadah pelayanan di sektor-sektor dan unit. Ya, Tuhan memberkati semua kami, memberi kekuatan dan jaminkan kesehatan kami, memberi kami sukacita dalam melayani. Semoga kami mampu meneruskan perintah Yesus setelah kebangkitan dan kenaikan ke surga, yang mengharuskan kami pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar keselamatan ini bagi semua orang. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, menyertai kami, dan kami semua tetap ada dalam kehidupan berjemaat yang tekun setia, yang tetap akrab, bersahabat, bersatu untuk melakukan tugas-tugas pelayanan ini seperti yang Tuhan Engkau kehendaki. Kami juga berdoa menyerahkan pimpinan Gereja Protestan Maluku, Ketua Sinode, para pekerja Sinode, Ketua Klasis Pulau Ambon, dan segenap badan pekerja Klasis, bahkan semua jemaat-jemaat Tuhan di Klasis ini. Tuhan sayang kami, tolong kami semua, senantiasa menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Yakinkanlah kami apa yang mesti kami lakukan untuk kehidupan yang berdamai sejahtera dalam kehidupan bersama sebagai umat Tuhan di Indonesia, di Maluku, di kota ini. Dan kebanyakan Tuhan, kami sembahyang bagi pemerintah, Presiden Republik Indonesia, para menteri negara dan wakil-wakil rakyat. Biarlah semua memahami dan menyadari keterpanggilan dan mereka juga sebagai wakil-wakil Allah di dunia ini untuk mewujudkan kehidupan yang berdamai sejahtera. Dan biarlah semua orang melakukan panggilan tugas dan tanggung jawab ini dengan setia dan takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala pikiran-pikiran yang penuh dengan rancangan-rancangan yang jahat, yang hanya membinasakan dan menghancurkan. Selamatkanlah kami, Bapa. Kami berdoa bagi kegiatan di jemaat ini 2 hari berturut-turut, yaitu pendidikan keterampilan remaja gereja tingkat dasar. Sertailah kami Tuhan, kiranya pendidikan ini bisa berlangsung dengan baik, tertib, lancar, dan ada sukacita dan semangat bagi anak-anak kami semua dalam rangka pendidikan keterampilan remaja gereja ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan Allah, bersyukur Tuhan untuk seluruh yang hadir dalam kebaktian ini yang memainkan perannya, baik sebagai prokantor, kantoria, kolektaan, majelis bertugas, vokal grup. Ya. Tuhan sayang semua, berkati semua, sukacitakan semua. Dan kami mohon kiranya hari-hari kehidupan yang akan kami jalani ke depan, kami tetap mampu menjalaninya dalam sukacita sebagai orang-orang yang menang bersama dan di dalam Kristus yang bangkit, yang telah naik ke surga dan yang akan datang kembali, dan yang dalam penantian kedatangan kembali mempercayakan tugas pelayanan bagi kami sebagai hamba-hamba dan pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ini sembahyang kami. Terima doa kami yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta undang jemaat semua berdiri. Yesus berpesan dalam nama
berpesan dunia baru, banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana para murid dengan penuh sukacita kembali ke Yerusalem untuk terus memberitakan Injil setelah menatap Yesus yang naik ke surga, demikian pula lah kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi yang setia untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah di mana saja kita berada. Untuk kesediaan hati dan tugas ini, arahkanlah hati pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Dari tempat ini, atas nama gereja, atas nama badan pelayan jemaat ini dan diri pribadi dan keluarga, kita menyampaikan selamat memperingati hari keterangkatan Yesus ke surga. Kiranya Yesus yang terangkat naik ke surga akan ada dan tetap bersama-sama dengan kami dan memberi kami damai sejahtera. Mari kita sesaat berteduh diri dan kita bersyukur dengan doa kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Selesai. Bapak Ibu saudara-saudara, beta minta maaf, beta sendi muka lain, beta kondisi yang bagus. Ya. Silakan berdiri. Ya. Salam sejahtera menyertai Bapak Ibu saudara semua. Salam.